Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kawan-kawan Jakarta dan juga sahabat dari SSTBS. Ngomong-ngomong hari ini nih di lokasi SSTBS lagi mau ada pemindahan salah satu alat yang vital untuk lokasi ini. Nah, saat ini nih yang ada di belakang saya nih untuk salah satu mesin crusher kita yang bermerek Hamel dengan seri NZS 700D sedang ada pengangkatan yang dimana nanti alat ini yang di belakang kita nih bakal dipindahin ke belakang, yang nanti di belakang akan menjadi zona tambahan atau lokasi tambahan untuk pengelolaan sampah. Jadi perlu diketahui juga nih teman-teman, next kedepannya SSTBS akan mempunyai dua plant atau dua tempat pengolahan sampah yang ada di SSTBS. Oke, kita simak aja langsung, check it out. Teman-teman SSTBS, di depan kita ini saat ini sedang ada yang tadi kita omongin nih, salah satu mesin crusher atau pencacah untuk mengolah sampah, yaitu secondary crusher dengan merek Hamel seri NZS 700D yang sedang diangkat oleh salah satu forklift bermerek Dosan dengan bobot daya angkut itu kurang lebih 30 ton, yang dimana nantinya nih alat ini nanti akan kita bawa ke sono tuh bang, ke belakang. Coba bang kita tengokin nanti tuh ujung sana yang ada mobil tuh, yang ada mobil tronton tuh di ujung sana, yang mana next ke depannya akan jadi project tambahan untuk lokasi pengolahan sampah. Jadi bisa kebayangkan tuh ya, dari sampah yang banyak dengan lokasi penambahan pengolahan sampah dengan segala kecanggihan teknologi, jadinya kedepannya sampah cepet habis deh bang, kagak pakai dibuang lagi ke bantar gebang gitu. Tuh bisa kita lihat tuh di depan kita lagi tuh bang, Power Plus untuk secondary crusher kita lagi diangkut. Bisa kebayang tuh bobotnya yang besar diangkat dengan salah satu forklift yang besar juga, pastinya butuh banget skill mumpuni dari salah orang operator untuk pemindahan ini. Ditambah lagi kalau kita perhatikan nih, lokasi hanggar ini kan sempit nih, jadi benar-benar butuh ketelitian dan kejelian dari tim yang ada di sini untuk memindahkan alat ini. Ini lagi dicek lagi nih sama operatornya tuh. Nah ini yang pakai baju abu-abu nih, operator dari forklift tersebut. Dia lagi ngecek area, masuk kemana, pasnya kemana nanti. Oke. Jadi kurang lebihnya seperti itu nih teman-teman. Intinya pantengin terus YouTube-nya SSTBS, Saringan Sampah TBC Matupang. Oh iya, jangan lupa di like semua videonya, di subscribe channelnya, dan jangan lupa juga disebarluaskan tuh, di share sebanyak-banyaknya untuk link kebaikan ini. Tuh teman-teman SSTBS, ini operatornya lagi puter-puterin forklift, dia masih ngeraba-raba area gimana caranya ini alat yang lebar bisa ngelewatin tiang-tiang penyangga hanggar yang ada di lokasi ini. Coba kita lihat secanggih mana nih operator ini bisa ngeluarin. Kita tunggu nih, pakai gaya apa nih dia nih, gaya miring apa pakai gaya lurus dia. Oke tuh, ini dari teman-teman PT Asiana lagi mantau untuk pemindahannya. Oke, diputer, mudah-mudahan sih operatornya agak pusing ya muter-muterin ini alat mulu. Bercanda ya, bercanda. Lagi diparkirin tuh sama teman-teman dari PT Asiana biar nggak terjadi
kecelakaan kerja dan juga tidak ada kerusakan pada material yang dibawa, yaitu mesin crusher kita. Ini nih. Oh iya teman-teman, ini juga informasi juga. Alat secondary crusher ini yang saat ini lagi mau kita pindahkan itu asli buatan dari negara maju, salah satu negara maju yang ada di Eropa, yaitu negara Jerman. Nah, di mana untuk alat ini sendiri ini baru pertama yang ada di Indonesia. Dan bisa kebayangkan jadi sebuah kebanggaan untuk kota Jakarta, untuk kita nih sebagai masyarakat Jakarta punya tempat pengolahan sampah dan juga jadi saringan pertama yang ada di Indonesia juga nih, yang langsung berdampingan dengan pengolahan sampah gitu teman-teman. Alatnya canggih ya kan, terus juga orang-orang SDM-nya juga yang terampil dan terlatih. Ya mudah-mudahan ini bisa jadi solusi yang sangat baik. Tapi kalau menurut saya udah jadi solusi yang baik ya, karena selama ini nggak ada kegagalan dari, karena juga informasi juga nih teman-teman, kita pada saat bulan Maret di 2025 kemarin hampir kurang lebih 3.500 ton sampah yang sudah tertangani dalam satu hari. Dan kalau udah secara hitungan tahun, kita sudah menangani jutaan ton sampah yang berhasil terangkat dari aliran Sungai Ciliwung gitu teman-teman. Jadi ayo buat semua daerah, kita juga saya ngajak nih buat ke teman-teman SSTBS untuk menjaga lingkungannya, terutama jangan sampai lagi kita budayakan buang sampah ke sungai. Oke, balik lagi nih ke topik kita yang sedang kita lihat nih di depan kita. Kita lihat secanggih atau seterlatih apa operator ini untuk melakukan pemindahan alat yang lebar ini. Tapi kayaknya sih insya Allah berhasil nih. Lagi mau dipindahin. Tuh, lihat kan, bisa kelihat space-nya, ukurannya, lebarnya alat ini lebih lebar dari space jarak tiang-tiang penyangga ini gitu. Tapi insya Allah karena kita yakin operator-operator ini adalah orang-orang yang sudah terlatih, jadi pasti insya Allah akan bisa melewati dua tiang penyangga ini kayak gitu. Dan saat ini sedang diangkat besi yang akan dijadikan penyangga untuk jadi tatakan awal si mesin secondary crusher. Coba bayangkan kecepatannya, keterampilannya juga dalam menangani alat sebesar ini tuh perlu juga ketelitian dan juga kesabaran teman-teman. Jadi kalau kata anak sekarang bukan kaleng-kaleng bos gitu dong. Oke, kita lanjutin, kita saksikan aja sampai di mana nih alat ini akan keluar dari hangar ini. Oke. Lagi ada apa namanya, sedang ada pengaturan karena juga perlu diketahui antara badan mesin yang sebelah sisi kiri itu lebih tinggi daripada sisi yang sebelah kanan gitu. Jadi memang perlu tatakan yang lebih tinggi nih gitu dibandingkan yang sebelah kiri itu gitu. Nah ini lagi ditangani nih sama teman dari PT Asiana. Mudah-mudahan kita doain pekerjaannya selesai dengan cepat, terlaksanakan dengan tanpa ada hambatan apapun, dan pada intinya tetap keselamatan yang harus kita perhatikan. Oke, teman-teman.
sampai kita terjadi sesuatu hal. Mohon doanya teman-teman semuanya. Masih ada penimbangan yang sengit nih dari tim yang memang bertugas. Mereka lagi mengupayakan gimana caranya alat ini keluar. Seru nih kayaknya, kita perhatiin. Gitu. Kita perhatiin. Oke, udah masuk area nih, perhitungannya kemungkinan sudah bisa nih. Oke, teman-teman, kayaknya sementara akan diturunkan dulu, nanti ngambil lagi posisi yang pas itu kayak gimana. Oh iya benar, diturunin dulu sementara nih, sambil nanti mungkin akan digeser caranya. Oke, sip. Sedikit lagi ya bangku, sedikit lagi. Jadi akan dilepas dulu nih. Coba kita perhatiin lebih dekat lagi nih, alat yang canggih ini. Gede kan buat mesinnya. Ini petugasnya. Nah ini di depan saya ada Bang David. Ini Bang David salah satu teknisi rekanan Dinas Lingkungan Hidup dari PT Asiana. Dan ini rekan-rekannya beliau gitu. Jadi saat ini sementara untuk mesin akan diturunkan dulu sambil digeser pelan-pelan supaya nanti kalau udah keluar dari area hanggar langsung bisa didorong ke belakang. Kita nggak berani ngajak ngomong dulu nih kawan-kawan karena lagi pada serius gitu. Bukan serius band ya, kalau serius band udah bubar gitu. Canda dikit. Oke, teman-teman, sambil kita nunggu nih alat yang ada di samping kita akan keluar dari hanggar. Pasti kan ada pertanyaan nih. Nah, kalau alat ini nanti dipindahkan ke belakang, lalu hanggar ini kayak gimana nih Bang? Jadi nggak usah risau nih kawan-kawan atau teman-teman SSTBS. Jadi alat ini dipindahkan, tujuannya nanti akan digantikan dengan alat yang ada di samping saya nih. Ini salah satu mesin Crusher juga, tapi bedanya nih kalau yang ada di samping saya ini mereknya Hemel, terus juga masih menggunakan BBM, masih menggunakan bahan bakar minyak. Tapi kalau yang ada di samping saya ini untuk pembangkitnya itu menggunakan daya listrik gitu. Nah, daya listriknya kurang lebih hampir 800 kVA. Jadi kalau untuk menggunakan semua motornya itu kurang lebih membutuhkan 1 mega watts. 1 megawatts itu kebayangkan Bang ya, kalau kita pegang untuk setrumnya kering Bang. Saking gedenya. Tapi nggak usah risau, alhamdulillahnya Pemprov DKI Jakarta akan mensupport daya listrik melalui Dinas Lingkungan Hidup yang akan diserah tugaskan ke instansi kita. Nah, SSTBS ini ada di bawah naungan UPS Badan Air, Unit Penanganan Sampah Badan Air. Nah, nanti dari UPS Badan Air inilah yang akan mensupport pengadaan daya listrik tersebut gitu. Kalau anggaran jangan ditanyain ya, soalnya kalau anggaran pasti sudah ada anggarannya sendiri. Jadi juga nantinya untuk alat yang ada di sebelah saya nih,
itu mereknya Unta. Tapi kalau mau ngeliat bentuknya, nanti akan kita bikin lagi video next ke depannya. Makanya pantengin terus nih channel kita nih, channel SSTBS, biar tahu gimana sih bentukannya si mesin crusher Unta ini gitu. Terus daya penggunaannya kayak gimana, pasti ada beda nggak sih bang? Pastinya akan ada perbedaan kayak gitu. Ya, yang tadinya kita pakai BBM, terus nanti beralih menggunakan daya listrik, pasti tetap akan ada perbedaan. Tapi kalau mau ngeliat bentuknya, cara kerjanya bagaimana, pokoknya pantengin terus. Nanti akan dibikin lagi video lanjutan setelah pemindahan dan pemasangan untuk alat crusher yang lebih lanjutnya lagi. Gitu teman-teman. Pokoknya pantengin terus. Karena channel ini channel edukatif. Pokoknya nyesel kalau kagak nonton ini akun. Ya iyalah, pengen banget ditonton ya bang. Pokoknya gitu bang. Pokoknya pantengin terus, karena pusat informasi teknologi untuk pengolahan sampah nih, insya Allah itu akan kita sajikan di sini. Dari penanganan sampah kali, dari kali diangkat ke darat tuh udah canggih tuh kan. Abang-abang pada tahu tuh kan, kita punya alat power plus, motor handlingnya, ada amphibius, terus juga ada macam-macam, ada spider dan lain-lain. Terus juga nanti setelah diangkat kayak gimana, diolah, dicaca, jadi nanti next akhirnya itu akan jadi RDF dan juga kompos. Kayak gitu bang. Sorry nih, mata saya agak jelalatan kemana-mana, soalnya saya tetap harus ngeliat area kayak gitu ya. Jadi pantengin terus, jangan kemana-mana. Nanti kita lanjutin lagi buat hasil pemindahannya. Hasil lanjut buat pemindahan mesin secondary crusher ini. Kita doain nih abang-abang ini, cuacanya lagi hujan nih bang, lagi gerimis nih, tapi mereka masih semangat buat ngelakuin tugas dengan semangat tuh. Yang kita doain mudah-mudahan mereka tetap diberikan kesehatan, diberikan keselamatan dalam bekerja. Kita agak geser bang ya, soalnya kita lagi ini bahaya, di zona bahaya. Geser kita geser. Masih berlanjut untuk pemindahannya nih. Jadi kalau tadi dia ngambilnya dari belakang, kalau sekarang akan dilakukan pemindahannya melalui sisi depannya. Jadi kalau tadi penjelasan dari operatornya, karena kalau di belakang itu buta sudut pandang gitu, jadi kurang luas gitu dari sudut pandang si operatornya. Makanya sekarang dia coba beralih dari sisi depan biar lebih memudahkan yang pertama, terus yang kedua biar lebih luas jarak pandang si operatornya ini. Ini operatornya abangnya masih diparkirin, masih dicari titik tengahnya agar tidak terjadi kemiringan pada saat pengangkatannya nih. Gila, betul bener ya bahasa saya. Gitu dah. Oh iya, ngomong-ngomong gimana sih bang, bisa tahu itu kalau untuk bobot daya angkatnya itu kurang lebih 30 ton. Nah itu ada di samping si forklift ada tulisan SWL 30T. Nah itu yang jadi patokan menandakan kalau untuk forklift ini punya daya angkat itu kurang lebih 30 ton gitu. Dan untuk mesin ini yang saat ini kita lagi angkat kurang lebih punya bobot 20 sampai 15 ton. Jadi masih kuat lah untuk mengangkat kalau buat ukuran seperti itu. Oke, masih diatur oleh teman-teman dari PT Asiana gimana untuk pengangkatannya. Mulai terangkat akan dipindahkan. Oke, sepertinya sudah dapat selanya, tapi lagi diparkir dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, Bismillah, pelan-pelan biar nggak keraret. Dia maju lagi.
ini informasi juga nih teman-teman. Nanti untuk perombakannya itu, pemindahannya itu nggak cuma mesin sekondari crushernya aja, tapi nanti beserta dengan conveyor-conveyornya. Karena untuk conveyor dan juga mesin secondary crusher itu adalah satu kesatuan yang memang tidak bisa dipisahkan gitu, teman-teman. Jadi kalau bahasanya itu sudah satu set, jadi satu set yang tidak bisa dipisahkan, seperti Romeo dan Juliet. Masih ditilik-tilik lagi, dikeker sama si abangnya tuh. Keker bang. Lagi dikeker, lagi diperhatikan sudut mana nih yang harus diputar biar bisa dapat space lurusnya nih. Dimajuin dulu nih si power clipnya. Oke. Pelan-pelan ya, maju lagi pelan-pelan. Perlu kesabaran yang tinggi nih teman-teman SSTBS, perlu kesabaran tingkat tinggi, karena kalau nggak sabar udah pasti nggak akan selesai. Ya maju mundur cantik gitu itu kalau lagunya begitu. Ya maju lagi. Oh tuh kalau kata operatornya habimnya digeser dulu, mesin habimnya digeser dulu biar nggak ngeganggu. Aduh, kalau dibilang greget pasti greget banget ini nih teman SSBS, ya kan? Nih, aduh. Oke, mulai dapat space, alhamdulillah. Akhirnya bisa keluar nih dari lokasi hanggar. Sekarang akan tinggal gimana caranya mesin ini bisa dibawa dengan selamat sampai ke belakang. Ditarik mundur dia pelan-pelan. Bakal ditarik ke belakang. Oke, mundur dulu teman-teman. Kayaknya dia bakal mau nyari space buat parkir. Oke, alhamdulillah akhirnya secondary crusher sudah bisa terbawa ke belakang. Tuh, gimana nggak pusing tuh operatornya kan? Teman-teman SSTBS udah lebar gede, segede gaban. Kalau gaban kecil ya, segede paus. Tuh, alhamdulillah tinggal nanti ditempatkan pada lokasi yang sudah ditentukan. Alhamdulillah pemindahan berjalan dengan lancar, sudah tinggal dibawa ke belakang sesuai dengan lokasi yang ditentukan untuk penempatannya. Oke, mungkin untuk video kita hari ini sudah cukup, karena mengingat juga kegiatan ini akan dilanjutkan lagi besok, karena nih teman-teman dari PT Asiana juga dengan teman-teman dari SSTBS sudah bekerja dari tadi pagi, dan saat ini sudah memasuki jam istirahat. Jadi kita cukupkan dulu untuk video hari ini.
Tapi jangan kemana-mana, besok ketemu lagi di channel yang sama, di akun SSTBS. Sekali lagi jangan lupa di like videonya, di subscribe akunnya, dan di share sebanyak-banyaknya. Oke, sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.